semua, Guten Tag. Perkenalkan, saya Dipa Sapira Agustina. Saya dari Prodi STR Keperawatan kelas internasional Jerman. Hari ini, saya akan menemani teman semua dalam materi dasar-dasar anatomi dan fisiologi. Jangan lupa simak video berikut ini. Bye-bye. Anatomi. Anatomi berasal dari bahasa Latin yaitu ana yaitu bagian atau memisahkan, tomi atau iris atau potong. Jadi, anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lain. Ilmu urai yang mempelajari susunan tubuh dan hubungan bagian-bagian satu sama lain. Fisiologi. Fisiologi berasal dari bahasa Latin yaitu visi, yaitu artinya alam atau cara kerja, logos, ilmu pengetahuan. Jadi, fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fal atau pekerjaan dari tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh dan sebagainya. Jadi, fisiologi mempelajari fungsi atau kerja tubuh manusia dalam keadaan normal. Anatomi dan fisiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan atau potongan tubuh dan bagaimana alat tubuh tersebut bekerja. Selanjutnya adalah posisi anatomi. Posisi anatomi digunakan sebagai rujukan agar hubungan dengan seluruh bagian tubuh dapat dijelaskan. Contohnya, tubuh berdiri tegak dengan kedua kaki rapat paralel mendatar di lantai. Kepala lurus, mata melihat ke depan, lengan di sisi tubuh, telapak tangan membuka ke depan dan ibu jari mengarah keluar tubuh. Bidang proyeksi tubuh adalah bidang datar imajiner yang menembus tubuh untuk menunjukkan titik-titik rujukan. 3 penampang anatomi utama adalah penampang koronal, sagital, dan transversal. Istilah lokasi anatomi. Bidang anatomi adalah bidang yang melalui tubuh dalam posisi anatomi. Bidang sagital adalah bidang yang membagi tubuh menjadi 2 bagian dari titik tertentu. Tidak membagi tepat 2 bagian, tapi bidang ini sejajar dengan bidang median. Kedua, bidang horizontal, yaitu bidang yang terletak melintang melalui tubuh, bidang X, Y. Bidang ini membagi tubuh menjadi bagian atas, yaitu superior, dan bawah, inferior. 3, yaitu bidang kronal, yaitu bidang vertikal yang melalui tubuh letaknya tegak lurus terhadap bidang median dan sagital. Membagi tubuh menjadi bagian depan, frontal, dan belakang, yaitu dorsal. Kepala, wajah, tengkorak, leher, batang tubuh, toraks, abdomen, dan bagian apendikuler yaitu ekstremitas superior dan ekstremitas inferior. Bagian tampak samping yaitu lateral, bagian kepala, frontal, parietal, occipital, bagian leher yaitu cervicalis anterior, lalu sternocleidomastoidea, lalu cervicalis alternalis, lalu cervicalis posterior. Batang tubuh tampak ventral, thorax, region mammaria, region sternalis, pectoralis, axillaris, scapularis, vertebralis. Abdomen, umbilicalis, epigastrica, hypogastrica, hipokondriaka, abdominis lateralis, inguinalis, urogenitalis. Batang tubuh tampak dorsal, vertebralis, scapularis, infracapularis, lumbalis, sacralis, glutalis, analis. Ekstremitas superior, bahu, lengan atas, siku, lengan bawah, tangan. Ekstremitas inferior, paha, lutut, tungkai kaki. Tampak belakang dorsal, ekstremitas superior, bahu, lengan atas, siku, lengan bawah, tangan, ekstremitas inferior, paha, lutut, tungkai kaki, planta. 4 bagian kuadran. Yang pertama, kuadran kanan atas yang berisi lobus kanan hati, kantung empedu, ginjal kanan, serta bagian kecil usus. Kedua, kuadran kiri atas berisi lobus kiri hati, lambung, pankreas, ginjal kiri, limpa, serta bagian usus. Kuadran kanan bawah yaitu berisi usus buntu, sekup, organ reproduksi kanan, dan ureter kanan. Lalu, bagian kuadran kiri bawah
berisi sebagian besar usus halus dan usus besar, ureter kiri, serta organ reproduksi kiri. Nah, jadi setiap kali ada keluhan sakit bagian perut, dokter biasanya akan langsung tahu organ mana yang bermasalah berdasarkan pembagian kuadran ini. 9. Abdominal region. Pertama yaitu right hypochondriac region, yaitu berisi hati, ginjal kanan, empedu, dan usus. Lalu epigastric region berisi hati, lambung, limpa, duodenum, kelenjar adrenal, dan pankreas. Lalu left hypochondriac region berisi ujung hati, lambung, pankreas, ginjal kiri, limpa, dan usus. Lalu baris kedua yaitu baris tengah, right lumbar region berisi colon ascendens, usus halus, dan ginjal kanan. Umbilical region berisi duodenum, usus halus, dan colon transversum. Lanjut, left lumbar region berisi colon descendens, usus halus, dan ginjal kiri. Selanjutnya yaitu baris bawah berisi right iliac region atau berisi usus buntu, cecum, colon ascendens, dan usus halus. Hypogastric region berisi kandung kemih, kolon sigmoid, usus halus, dan organ reproduksi. Dan yang terakhir yaitu left iliac region berisi kolon sigmoid, kolon descendens, dan usus halus. Dengan pembagian 9 region ini, dokter bisa mengidentifikasi letak keluhan dan penyakit dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Selanjutnya, posisi relatif arah, yaitu terminologi ini digunakan untuk menjelaskan lokasi dari satu bagian terhadap bagian lain. Digunakan midline atau garis tengah sebagai patokan. Posisi relatif dan arah. Anterior atau ventral menuju arah ke depan, posterior atau dorsal menuju arah ke belakang. Superior, bagian ini berada di atas bagian lain atau menuju ke arah kepala. Inferior, bagian ini berada di bawah bagian lain atau menuju ke arah kaki. Posisi relatif dan arah. Visceral, terletak di bagian dalam tubuh. Superficial, setiap bagian yang dekat ke permukaan tubuh. Posisi relatif dan arah. Proximal, menjelaskan bagian yang lebih dekat ke batang tubuh. Distal, menjelaskan bagian yang menjauhi batang tubuh. Istilah gerakan anatomi. Fleksi dan ekstensi. Fleksi adalah gerakan menekuk atau membengkokkan. Ekstensi adalah gerakan untuk meluruskan. Contohnya, gerakan ayunan lutut pada kegiatan gerak jalan. Selanjutnya, adduksi dan abduksi. Adduksi adalah gerakan mendekati tubuh, sedangkan abduksi adalah gerakan menjauhi tubuh. Elevasi dan depresi. Elevasi merupakan gerakan mengangkat, depresi adalah gerakan menurunkan. Selanjutnya, inversi dan eversi. Inversi adalah gerak memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh, sedangkan eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki keluar. Supinasi dan pronasi. Supinasi adalah gerakan mengadahkan tangan, sedangkan pronasi adalah gerakan menelungkupkan tangan. Terakhir yaitu endorotasi dan exorotasi. Endorotasi adalah gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi atau rotasi. Sedangkan exorotasi adalah gerakan rotasi keluar.